Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penganggaran dengan materi penyusunan anggaran penjualan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anissa Salukaljannah dengan NIM C1C020130, Prodi Akuntansi Ruang 011. Pada materi kali ini saya akan membahas 7 submateri. Yang pertama ada definisi anggaran penjualan, yang kedua ada konsep dasar anggaran penjualan, yang ketiga ada manfaat anggaran penjualan, yang keempat tujuan dan kegunaan anggaran penjualan, yang kelima faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan, yang keenam hal yang diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan, dan yang ketujuh langkah-langkah menyusun anggaran penjualan. Baiklah, memasuki poin yang pertama, yaitu definisi anggaran penjualan. Di sini saya mengutip dua pendapat ahli. Yang pertama dari M. Nafarin. Ia berpendapat bahwa anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwanti, anggaran penjualan adalah anggaran penjualan yaitu rencana pendapatan perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun atau lebih. Jadi, dari definisi pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil tidaknya sebuah perusahaan bergantung pada keberhasilan bagian penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan merupakan ujung tombak dalam mencapai tujuan perusahaan mencari laba secara maksimal. Kesalahan dalam penyusunan anggaran penjualan mengakibatkan kesalahan pada anggaran yang lain. Poin yang kedua ada konsep dasar anggaran penjualan. Di sini terdiri dari dua. Yang pertama, dasar-dasar anggaran penjualan, yaitu terdiri dari menyusun tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan, dan menyusun forecast penjualan. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan, yaitu terdiri dari anggaran promosi dan advertensi, anggaran biaya-biaya penjualan, dan rencana pemasaran. Selanjutnya, yang ketiga, manfaat anggaran penjualan. Anggaran penjualan bermanfaat. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Dan yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Masuki materi yang keempat, yaitu tujuan dan kegunaan anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan adalah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi, dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Di sini terdapat 7 faktor. Yang pertama, faktor pemasaran. Maksud dari faktor pemasaran ini adalah dilihat dari luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Keadaan pesaing, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, dan lainnya. Yang kedua ada faktor keuangan. Yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja, mendukung pencapaian target penjualan yang dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain.
Dan yang ketiga ada faktor ekonomis, yaitu yang perlu diperhatikan pada faktor ini adalah dengan meningkatnya penjualan berarti meningkatnya laba atau sebaliknya. Yang keempat ada faktor kebijakan perusahaan, yaitu seperti kebijakan membuat produk dengan kualitas nomor 1 sehingga kesempatan untuk menjual produk nomor 2 dan yang ketiga menjadi tertutup. Yang kelima ada faktor perkembangan produk, yaitu faktor ini juga mempengaruhi anggaran, misalnya peningkatan kelahiran dan meningkatkan konsumsi susu, pakaian, mainan, dan lain-lain. Yang keenam ada faktor kondisi politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketujuh ada faktor teknis, yaitu pada musim tertentu anggaran penjualan ditambah apakah kebijaksanaan pemerintah tidak berubah sampai lama anggaran yang disusun harus dipertahankan. Sedangkan di sini ada dua faktor lagi yang akan disebutkan dan harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini terdiri dari penjualan tahun-tahun yang lalu. Yang kedua ada kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Yang ketiga ada kapasitas produksi yang dimiliki. Yang keempat ada tenaga kerja. Selanjutnya ada modal kerja dan fasilitas lain yang menunjang. Adapun faktor eksternalnya adalah dilihat dari keadaan persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan penduduk. Yang keempat ada elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan. Dan terakhir ada kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh. Selanjutnya poin yang keenam, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun anggaran penjualan. Berikut ada beberapa hal yang diperhatikan adalah yang pertama rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Yang kedua ada rincian daerah pemasaran. Yang ketiga ada diskriminasi harga. Yang keempat ada potongan harga. Dan yang kelima rincian penjualan bulanan. Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka anggaran penjualan produk perusahaan dapat disusun. Semakin jelas anggaran penjualan dalam perusahaan tersebut disajikan, maka mudah pula manajemen perusahaan yang bersangkutan melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan penjualannya. Berikut yang terakhir, yang ketujuh, langkah-langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual produk tertentu atau di daerah tertentu. Dan yang ketiga, membuat taksiran atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan penentuan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Dan yang keempat, memperhitungkan anggaran penjualan. Yang kelima, menyusun anggaran penjualan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa sama-sama kita mengerti. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.